Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arya Mukti eh, dari Teknik Informatika angkatan 2020 Universitas Teknologi Sumbawa dengan NIM 20 20.01.013.046. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 jenis-jenis framework. Yang pertama ada Bootstrap. Bootstrap adalah framework HTML, CSS, dan JavaScript yang berfungsi untuk mendesain website responsif dengan cepat dan mudah. Framework open source ini diciptakan pada tahun 2011 oleh Mark Otto dan Jacob Thornton dari Twitter. Itulah kenapa Bootstrap dinamakan Twitter Blueprint. Kelebihan dan kekurangan Bootstrap. Kelebihan: ramah untuk pemula, grid sistem yang canggih, kompatibilitas dengan web browser terbaru, bersifat open source, kebebasan kustomisasi, rutin diperbarui, tersedia dokumentasi lengkap, memiliki komunitas besar yang aktif. Kekurangan: elemennya banyak digunakan developer website lain, bisa memperlambat website, dan bisa memperlambat proses belajar. Nomor 2 ada Laravel. Laravel adalah sebuah framework PHP open source yang dirilis di bawah lisensi MIT. Laravel dibangun menggunakan konsep MVC atau Model View Controller. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: coding yang simple, terdapat generator untuk membuat controller, model, dan lain-lain. Fitur skema builder, fitur migration dan sending, fitur query builder, fitur Eloquent ORM. Kekurangan: ukuran file yang besar, membutuhkan koneksi internet untuk instalasi dan mendownload library. Tidak semua hosting cocok dengan Laravel. Yang ketiga ada CodeIgniter. CodeIgniter adalah sebuah web application network yang bersifat open source yang digunakan untuk membangun aplikasi PHP dinamis. Kelebihan dan kekurangan CodeIgniter. Kelebihan: memiliki ukuran yang sangat kecil, yang dimana file yang di-download tidak akan lebih dari 2 MB. Memiliki dokumentasi yang bagus,
mempunyai kecocokan atau kompatibilitas dengan hosting. CodeIgniter tidak memiliki aturan coding yang ketat. CodeIgniter mempunyai konfigurasi yang sedikit. CodeIgniter memiliki kinerja yang baik. CodeIgniter juga merupakan framework yang mendukung berbagai database yang bersifat umum yang mungkin sudah sering kita ketahui, seperti MySQL. CodeIgniter juga mudah untuk dihubungkan atau diintegrasikan. Kekurangan: CodeIgniter merupakan framework yang tidak dirancang untuk membangun website dengan skala yang besar. Meskipun bisa diintegrasikan dengan berbagai library, namun library-nya tersebut masih terbatas. Masih belum ada editor secara khusus untuk CodeIgniter, sehingga ketika hendak create a project maupun juga modul-modul lainnya harus berpindah antar folder. Yang keempat ada Symfony. Sedikit sejarah framework Symfony merupakan framework open source yang dikembangkan 12 tahun lalu dan dirilis pada tahun 2005. Symfony dikembangkan oleh perusahaan Sensiolab. Beberapa kelebihan Symfony adalah cepat, memiliki fleksibilitas tanpa batas atau mudah beradaptasi, mudah dikembangkan dan mudah digunakan. Symfony merupakan framework lengkap yang dirancang untuk mengoptimalkan pengembangan aplikasi berbasis web dengan menghadirkan beberapa fitur andalan. Kelebihan dan kekurangan Symfony. Kelebihan: cukup mirip dengan framework YII atau Y. Dukungan asli dari Codeception untuk memungkinkan penulisan tes fungsional dan penerimaan. Ini memiliki komponen YAML yang merupakan keuntungan besar untuk framework apapun. Proyek seperti PHP BB dan Drupal yang dibuat dengan komponen-komponen Symfony. Komunitas untuk pengembang cukup besar. Banyak modul siap set disebut bundle. Dokumentasi yang terperinci dan jelas. Kinerja inti cukup tinggi. Kopling yang longgar. Kekurangan: Symfony menggunakan ORM atau Propel dan Doctrine yang sangat ditakuti dan intensif sumber daya. Lalu banyak entitas dari tipe yang berbeda. Berisi penjelasan sintaks. Belajar cukup sulit karena Anda harus paham dengan pola desain OOP dan mempunyai pengalaman yang praktis dengan framework lainnya. Yang kelima ada Check PHP. Check PHP adalah sebuah framework yang digunakan untuk membuat aplikasi CRUD atau Create, Write, Update, Delete. Berbasis pemrograman PHP, berfungsi sebagai alat pengembang aplikasi yang memudahkan bagi programmer PHP untuk secara cepat membuat proyeknya.
Karena PHP memungkinkan pengguna PHP di semua tingkatan untuk secara cepat mengembangkan aplikasi web yang kuat. Kelebihan dan kekurangan PHP. Cek PHP. Kelebihan: support AJAX dan ORM. Pengembangan yang terus dilakukan saat ini telah mencapai versi 1.3.7. Mendukung PHP 4 dan PHP 5. Arsitektur OOP dan MVC yang sesungguhnya. Semua fungsi dalam Code Igniter sudah ada dalam cek PHP. Memiliki teknik unik yang tidak didapatkan pada framework lain. Kekurangan: manual book tidak selengkap Code Igniter. Terlalu banyak aturan jika dibandingkan Code Igniter. Butuh waktu belajar lama jika ingin menguasai framework ini. Yang keenam ada Zen Framework. Zen Framework adalah sebuah framework bersifat open source untuk membangun dan mengembangkan sebuah aplikasi web dengan PHP. Struktur dan komponen dari software Zen Framework sendiri bisa dibilang agak unik, karena setiap komponen telah diatur dengan beberapa fitur pada komponen lainnya. Zen Framework juga sangatlah fleksibel, dan arsitektur desainnya bisa ditambah sehingga memungkinkan pengembang untuk menggunakan komponen secara individual atau yang sering kita sebut dengan istilah use at will design. Kelebihan dan kekurangan Zen Framework. Kelebihan: dibuat oleh Zen yang merupakan pengembangan engine PHP. Dibangun di atas teknologi PHP 5. Lisensi open source yang berbasis BSD yang sangat fleksibel untuk pengembangan aplikasi. Memiliki dokumentasi yang lengkap. Proses pengembangan Zen Framework menyertakan unit test yang lengkap. Library yang menyediakan fungsi yang lengkap sehingga hampir semua kebutuhan pengembang aplikasi web terpenuhi. Mendukung pengembangan aplikasi MVC. URL yang bagus dan search engine yang friendly. Kekurangan: tidak mendukung untuk bahasa PHP 4. Manual yang ada kurang untuk mengakomodasi suatu kebutuhan. Performanya relatif lambat, mungkin dikarenakan banyak elemen yang tersedia.
agak rumit karena menggunakan OOP atau Object Oriented Programming. Proses penginstalannya yang agak rumit. Yang ketujuh ada Falcon. Falcon adalah sebuah framework PHP yang bersifat open source yang dibangun dengan ekstensi dari C. Tapi tenang, kamu tidak perlu menguasai bahasa C untuk menggunakan framework ini. Karena fungsionalitas dari C itu sendiri telah disajikan dalam kelas-kelas yang mudah digunakan dalam bahasa pemrograman PHP. Tim Falcon mengklaim bahwa framework ini memiliki performa yang tinggi dan sangat cepat karena mengkonsumsi resource yang sangat sedikit. Selain itu, framework ini dianggap memiliki fitur yang kaya dan mudah digunakan. Kelebihan dan kekurangan Falcon. Kelebihan: performa yang lebih cepat meskipun dijalankan pada server dengan spesifikasi rata-rata, karena tidak banyak mengkonsumsi resources. Ringkas dan efisien. Berinteraksi dengan database secara lebih optimal karena menggunakan C language ORM untuk PHP. Memanfaatkan struktur dari PHP dengan maksimal yang berimbas pada performansi yang lebih tinggi. Mengusung konsep MVC tradisional yang sudah sangat familiar. Memiliki dokumentasi yang baik dan lengkap. Kekurangan: kurangnya tutorial atau pemecahan masalah dari pihak ketiga. Dikarenakan umur framework ini yang masih sangat muda. Saat terjadi suatu error yang benar-benar parah, maka kamu biasanya harus mendebug C, dan tentu saja bahasa C itu sungguh sulit bagi para PHP developer D. Tapi bukankah ada banyak solusi yang masalah
C language yang bertebaran di Google sana. Khusus di Indonesia, jasa hosting yang support Falcon ini belum ada. Rata-rata kamu harus menghosting melalui penyedia dari luar negeri. Misalnya di Unix Guru. Cukup rumit dalam hal instalasi. Full PHP. Yang kedelapan ada Full PHP. Full PHP adalah suatu framework yang dapat kita temukan saat menggunakan bahasa pemrograman PHP. Biasanya memiliki cukup banyak pengguna. Full PHP ini merupakan sebuah web framework yang tentunya sederhana dan fleksibel. Dengan kemudahan tersebut, hampir saja berjalan di semua server dan memiliki kebanggaan karena memiliki clean syntax. Full PHP memiliki dokumentasi yang sangat baik dan jelas sehingga untuk para programmer baru dapat mempelajari full PHP tersebut dengan mudah. Pada full PHP tersebut, kita dapat menggunakan ekstensi yang menjadi bagian kode PHP dan terdokumentasi di dalam website PHP. Maka demikian, full PHP tersebut dapat memiliki portabilitas tinggi. Kelebihan dan kekurangan full PHP. Kelebihan: lebih mudah dalam mengembangkan sebuah aplikasi sebab pemisahan bagian pada data, tampilan, dan juga logika karena mempunyai kerangka MVC. Full PHP tidak lagi mengembangkan suatu halaman kompleks yang berguna sebagai mengolah data. Memanipulasi serta dalam menampilkan website dalam satu file, namun dipisah-pisah ke dalam model view controller sendiri sehingga lebih mudah dalam melakukan pengembangan maupun debug. Terdapat dari beberapa paket yang bisa ditambahkan agar meningkatkan fungsi aplikasi tanpa harus mengubah inti dari framework tersebut. Mempunyai fitur input filtering, URL filtering, XSS filtering, output encoding, CSRF token protection, SQL injection prevention yang lebih meyakinkan pengembangan mengenai masalah keamanan. Memiliki fitur oil command yang bisa membantu membuat aplikasi baik. View maupun controller
cuman melalui command line atau dash prompt. Memiliki fitur Object Relation Mapper atau juga bisa disingkat dengan ORM. ORM ini yang membuat para pengguna tidak perlu lagi untuk melakukan join dari dua tabel atau lebih. Semua akan melakukan secara otomatis oleh ORM. Oleh ORM menghubungkan dua tabel juga lebih simpel. Full PHP kekurangan. Full PHP didesain untuk PHP versi 5.3, namun versi 5.3 belum menjadi standar yang diimplementasikan pada banyak web server. Yang ke-9 ada Slim, SLIM. Slim Framework adalah micro framework PHP untuk membuat aplikasi web. Biasanya digunakan untuk membuat REST API atau web service. Kelebihan dan kekurangan Slim. Kelebihan: Senayan dapat diperoleh dan digunakan secara gratis. Mampu memenuhi kebutuhan otomatis perpustakaan. Senayan dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman interpreter. Senayan dikembangkan oleh sumber daya manusia lokal. Instalasi mudah dilakukan. Mampu berjalan di sistem operasi Linux maupun Windows. Memiliki dokumentasi yang lengkap. Memiliki prospek pengembangan yang jelas. Memiliki forum komunikasi antara pengguna dan pengembang. Kekurangan: kompatibilitas web browser, otoritas akses file. Yang ke-10 ada I atau YII. Framework I yaitu software yang digunakan untuk kerangka kerja PHP.
Komponen yang digunakan memiliki performa tinggi dalam pembuatan aplikasi skala yang besar. Programmer menilai Y adalah kepanjangan dari Yes It Is, yang melambangkan respon paling pas untuk kinerja yang diberikan. Selain itu, mereka menilai reusability dari Y yang maksimum sehingga bisa mempercepat pengembangan yang dilakukan dengan signifikan. Kelebihan dan kekurangan Y. Kelebihan: praktis dan mudah. Keamanan sudah pasti. Caching yang fantastis. Cocok untuk mempersingkat waktu. Kekurangan: lambat mengadopsi teknologi baru. Keputusan tidak diambil oleh satu orang. Banyak sistem bersifat instan, bukan framework populer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.